Hi, I'm Doni Setiawan. I am from Jana Badra University. Here I will explain about uh, my journal review about expert system, uh, or in Indonesian you call it sistem pakar. There will be in two language, in Indonesian and English. So let's get started. Okay, the first one is a journal from Malaysia. It's called World Applied Science Journal. The title is Course Recommendation Based on Academic Qualification and Personality Type Using Rule-Based Technique. You can download in www.idosi.org. This journal is out on 1017. The writer is Nur Intan Diana Azlan, Mohalid Awang, and Ab Rashid Mamad. And I will explain you about the purpose and the technique of this journal. The purpose is to design and develop a course recommendation system which aim to make recommendation for suitable course. The proposed course recommendation system is based on academic qualification and personality type of applicant and eventually will recommend the most suitable course for the personality test that employee in system is undergraduate prospects are often face difficulty based on Hollange theory to determine the personality type. A rule-based technique is designed to combine the academic qualification and personality type in suggesting the most suitable course for students. The system will also rank the course based on the score of the rule-based technique. The subject is student of University Sultan Zainal Abidin. And data we can access is from a student. A student can access the system at any time. The system requires student profile, examination result, and personality type. Personality type is generated by system after student completely answer personality test that provided. Student is enabled to retest on personality test and view recommended course. Finally, the system will suggest the best course for student. The method is simple. Data layer, you can see academic requirement and theory, Hallen theory for personality test, and the course personality type. Student can access to test, examination test, and personality test. Then it will process to qualified course and personality type. Then the system will show you a recommended course by its generator, and it will see you the recommended course. And the step of this article is first page. In the first page, student have three modules for student details, which is student profile, examination result, and personality test. This model require input from student. And the second page is match examination result with academic requirement.
In this step, the student result is checked against academic entry requirement. If type of subject is compulsory, all subject must be passed. If type of subject is option, minimum maths is based on requirement number of subject. Other type is a list of subject that does not match yet with compulsory and option. The third phase is generate personality type phase. The system will calculate and generate personality type from the personality test that completely answered by the student. And for example, the personality type is EIC, investigative, enterprising, and conventional. This personality type will use in the next page, that is fourth page. Fourth page is generate recommended course page. In the table, it will show you the course code are sorted based on percentage of code match. The percentage is assigned at least two codes match. If the two codes match, it assigned to have 75% and three code match assigned to have 100%. Finally, the result of sorting of percentage of code match is a list of recommended course for students. Okay, this is the first article, and then the next is the result. The result is recommended course for student. I'm sorry. The graphic will be a table, and you can see the maths course is first is DTM, second is DTMM, and third is Perakauan, and then the last one is Pengajian Bank. Nah, the table is show you the recommended course for student. I'm sorry. And the conclusion is the purpose of course recommendation system is to overcome the problem that faced by many SPM leavers who are planning to pursue their studies. They have difficulties in making decisions during the course selection due to a lack of experience and unable to get a good suggestion for parents or friends. The objective of project is to propose a course recommendation system based on academic qualification and personality type. Then design and develop a purpose system is for high school graduate students. And finally, test and evaluate the functionality of the developed system. The Holland theory is used to determine the personality type of student based on personality test. Baik, selanjutnya adalah review jurnal berbahasa Indonesia dari Universitas Udayana, Bali, berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai dengan Metode Web Product Berbasis Web. Ini merupakan bagian dari jurnal Spektrum yang bisa di-download di ojs.unut.ac.id dalam edisi volume 7 nomor 1 Maret tahun 2020. Ditulis oleh Mahendra, Sudarma, dan Suyatna.
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sebuah SPK atau sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan pegawai dengan metode WP atau Web Product berbasis web, yang dimana aplikasi ini akan digunakan di Koperasi ASI Sedana Luwih. Nah, subjek penelitian dari aplikasi ini adalah calon pegawai Koperasi ASI Sedana Luwih. Asesmennya didapat langsung dari inputan calon pegawai Koperasi ASI Sedana Luwih. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode WP atau Web Product. Jadi ini memakai rating atribut di mana masing-masing atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode ini membutuhkan proses normalisasi pada bobot awal. Menentukannya menggunakan vektor S dan menentukannya menggunakan vektor V. Normalisasinya bisa dilihat pada tabel atau formula yang ada di layar. Untuk keterangannya, S merupakan preferensi alternatif, X merupakan nilai kriteria, Y merupakan bobot kriteria, N merupakan banyaknya kriteria, dan WJ merupakan pangkat bernilai positif. Keterangan selanjutnya pada vektor V adalah V merupakan preferensi alternatif, kemudian W adalah bobot kriteria, kemudian J merupakan kriteria, kemudian I alternatif, dan N banyaknya kriteria. Langkah penelitiannya dibagi menjadi beberapa langkah, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data referensi, permodelan sistem, kemudian pembuatan aplikasi, kemudian uji coba dan evaluasi, yang terakhir pengambilan keputusan, kemudian selesai. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan di mana penerimaan pegawai dengan menggunakan metode WP atau Web Product yang berbasis web. Dalam penerimaan pegawai, calon pegawai akan melakukan beberapa tahapan seleksi penerimaan. Setelah pelamar melakukan seleksi penerimaan yang ditetapkan oleh perusahaan, nanti hasil nilai seleksi tersebut akan diinputkan ke sistem dan akan dilakukan rankingan menggunakan metode Web Product. Pelamar yang memiliki ranking terbaik memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima bekerja di koperasi. Kesimpulannya, sistem pendukung keputusan ini berbasis web ini dibangun untuk memudahkan perusahaan untuk seleksi penerimaan pegawai dan memudahkan pelamar untuk melakukan lamaran pekerjaan. Sistem ini digunakan untuk identifikasi awal berupa kondisi di mana proses seleksi calon pegawai di Koperasi ASI Sedana Luwih masih bersifat manual. Selanjutnya dilakukan penghitungan dengan metode Web Product tadi untuk memperoleh hasil calon pegawai Koperasi ASI Sedana Luwih. Dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menyediakan pilihan alternatif. Yang terakhir, dari pengujian sistem yang telah dilakukan dengan metode black box testing, disimpulkan bahwa semua output sistem yang diharapkan sesuai dengan input yang diberikan. Berikut tadi review jurnal yang kedua. Kita akan masuk ke jurnal yang ketiga, di mana juga berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita ada jurnal dari tahun 2018 berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik PT Pegadaian Jakarta dengan metode Simple Activating di dalam jurnal Information System for Educators and Professional. Bisa di-download melalui e-journal-insani.ac.id. Ini merupakan volume kedua, nomor kedua, Juni 2018 di halaman 105 sampai 114. Penulisnya adalah Aulia Fitriah dan Eni Irviani. Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem penunjang keputusan yang dapat membantu untuk pemilihan pegawai terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
tentu dengan menggunakan metode simple additive weight atau biasa disebut SAW untuk melakukan perhitungan pada kasus pemilihan pegawai terbaik. Subjek penelitiannya adalah pegawai PT Pegadaian Jakarta Cabang Mampang dengan data yang didapatkan dengan cara wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Kepala Pegadaian Cabang Mampang Jakarta untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga menentukan kriteria dari sistem pendukung keputusan aplikasi ini untuk pemilihan pegawai terbaik menggunakan metode simple additive weight pada PT Pegadaian Cabang Mampang Jakarta. Di antaranya adalah kepemimpinan, tata kelola, tanggung jawab kemasyarakatan, efektivitas produk, proses, fokus pelanggan, fokus tenaga kerja, keuangan dan pasar, inovatif, nilai moral yang tinggi, kemudian terampil, adil layanan, dan nuansa citra. Metode yang digunakan tentu saja sudah terdapat di judul, yaitu SAW atau Simple Additive Weighting. Sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsepnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan suatu metode pembilangan terbobot atau metode pemberian kriteria-kriteria tertentu yang memiliki bobot nilai masing-masing, sehingga hasil penjumlahan bobot tersebut akan dihasilkan sebuah nilai yang menjadi keputusan akhirnya. Hasil yang diberikan oleh sistem pendukung keputusan ini adalah dapat memberikan suatu alternatif pemecahan masalah yang ada sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Kemudian langkah penelitiannya adalah dibagi menjadi beberapa langkah. Pertama ada survei literatur, kemudian identifikasi masalah, dan ada studi pustaka yang dibagi menjadi dua, buku teori dan jurnal terkait, kemudian hipotesis, kemudian menentukan kriteria dan sumber data, kemudian dilanjutkan dengan observasi langsung dan pengujian dan perizinan, kemudian mengumpulkan data, kemudian baru analisis data, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Hasil penelitiannya bisa dilihat bahwa pemilihan pegawai terbaik berdasarkan tabel hasil yang sudah didapat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pegawai dengan nomor induk pegawai 861066681 berhak menjadi pegawai terbaik PT Pegadaian Mampang Jakarta dengan nilai 1,313. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian ini, pengolahan data analisa yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan. Penilaian kinerja dan budaya kerja dapat dikembangkan dengan kriteria-kriteria yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pemilihan kriteria pegawai terbaik tidak hanya dilihat dari segi seberapa lama pegawai tersebut bekerja, tetapi juga harus memiliki kinerja dan budaya kerja yang baik. Dalam proses penentuannya, ranking ini yang dilakukan melalui penghitungan metode simple additive weighting ini dimulai dengan memberikan nilai kriteria pembobotan, rating kecocokan, normalisasi, dan perankingan, sehingga menghasilkan nilai dari masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil analisis yang semua kita sudah bahas tadi, perhitungan dengan nilai tertinggi menggunakan metode simple additive weighting menentukan pegawai terbaik. Dipilih pegawai dengan NIP P.86106681 sebagai pegawai terbaik. Untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan suatu aplikasi sehingga proses pengambilan keputusannya lebih cepat dan efisien. Okay, that's my journal review about expert system. I will use all of them.
as my reference and source for my final project called Sistem Pakar untuk penentuan topik training SDM IT berbasis Android, or in English you call it Expert System for IT Training Recommendation Android based. And see you next time, and bye bye.